Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawini. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas. Kalau bukan kurafat, tahayul. Kalau bukan tahayul, ya doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Henti-hentinya kita membongkar doktrin-doktrin kurafat atau cerita haluan dari oknum-oknum dari para habaib ya Ba'lawi ini, yang mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mereka betul sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dibuktikan dengan data dan fakta, baik itu melalui tes DNA atau dengan yang lainnya, maka kita akan menghormati mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, seseorang mulia bukan karena nasab, tetapi mereka mulia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka benar-benar keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin yaitu bersaudara. Tidak ada kebencian di antara kita, hanya pengen membongkar kedok-kedok doktrin yang ada di mereka. Nah, biasanya di oknum-oknum mereka ini, kalau nggak ya berbohong, ya mencari cuan. Salah satu ciri orang munafik yaitu selalu berdusta atau berbohong. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salah. Ciri orang munafik yaitu ada 3, dan salah satunya itu ketika ia berbicara ia selalu berdusta. Dan kali ini kita akan membongkar doktrin mereka, yaitu katanya tembaga bisa berubah menjadi emas. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Surganya dunia itu Tarim, para hadirin, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Subhanallah, nyatanya penduduknya begini. Kota Tarim lebih berkah dari tempat lainnya. Lebih baik ibadah di kota Tarim, katanya. Setetes ilmu di kota Tarim lebih baik dari kota lainnya, katanya. Itulah perkataan-perkataan yang sering terdengar untuk menjunjung tinggi tempat asal sektenya. Dan biasakan berdalil itu kata Allah dan kata Rasul, bukan cuma dikatakan. Padahal jelas hadis-hadis yang menyebut keutamaan orang Yaman bukan ada di setiap zaman, namun terletak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu telah menerima dakwah secara mudah dari Abu Musa Al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ingatlah, keberkahan itu Allah yang tentukan dan terkadang keluar dari lisan Rasulnya, seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan sekali solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali solat di masjidku ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayo kita berkurban di Tarim, Yaman, karena Yaman sedang membutuhkan bantuan Anda. Tidaknya dari Indonesia kita bisa membantu mereka untuk mencicipi kurban kita. Lah, kenapa cari dana kurban di mari? Katanya punya rantai emas dari... Dan aneh dan ironisnya, ya, para oknum-oknum habaib ini malah betah di Indonesia. Kalau memang mereka punya karomah, ya, itu bisa merubah besi menjadi emas atau tembaga menjadi emas, ya kenapa mereka betah di sini? Bahkan dawir-dawir mereka untuk melancarkan hawa nafsunya, ya oknum-oknum di negeri kita ini sudah terbukti. Salah satunya itu Habib Zidan misalnya. Ya, dan ironisnya doktrin-doktrin seperti ini masih banyak orang percaya dan bahkan mengimaninya.
terhasut, terkhusus ya di negara kita atau ya di negara sebelah, demi melancarkan ya doktrin khurafat, cerita haluan mereka sebenarnya nggak terlalu dihormatin di negara mereka, tetapi di negara kita bahkan dicium-cium, lebihi penghormatannya kepada yang lain. Kalau sudah Habib, ya, kalau sudah oknum Habib, seakan-akan lebih mulia. Nah, dan doktrin seperti ini ya ternyata menjadi bisnis belaka untuk mencari cuan demi kehidupan mereka. Ya, sudah terbongkar juga ya bisnis kuburan palsu atau kotak amal yang ditaruh di kuburan dihiasi dengan bunga-bunga, bahkan dibangun, padahal ini merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Dan juga doktrin agar umroh ke Tarim. Bahkan di Yaman juga ada yang namanya Ka'bah tandingan, yaitu makam Nabi Hud alaihissalam jadikan sebagai tempat tawaf ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini merupakan ya kesesatan dan kebatilan. Cerita ini ya terjadi ya seperti Abraha ya yang menandingi Ka'bah sebagai tandingan untuk beribadah kaum muslimin di sana, tetapi Allah hancurkan. Dan kalau memang benar ya tembaga bisa menjadi emas, bahkan ini bisa memicu para wanita. Ketika mendengar karomah ini, katanya para wanita langsung bisa dijadikan istri Habib ini. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawini. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Ini adalah Habib Ahmad. Dan banyak sekali doktrin-doktrin ya, kalau makan bekas Habib ini pahalanya ya bisa masuk surga, bisa memadamkan api neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya. Kita ketika berziarah pun ya salah satunya itu untuk mengingat kematian. Tetapi kalau ziarah ke Tarim ya, bukan untuk mengingat kematian, tapi untuk mendapatkan keberkahan agar hidupnya lebih baik. Kelebihan daripada orang ziarah ke negeri Hadramut, ke negeri Tarim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau tidak salah Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf Faqih Muqaddam Tsani, beliau mengatakan, inna ziyarat Hadramut iksir tuqallibun nuhasa dhahaban. Sesungguhnya ziarah silaturahmi, mengunjungi negara Hadramut adalah suatu yang berharga, yang akan membalikan atau menjadikan tembaga menjadi emas. Tadinya manusia itu dianggap hina, rendah, tapi setelah dia ziarah ke Hadramut, dia ziarah khususnya ke negeri Tarim, maka dia pulang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa penghargaan, penghormatan ataupun wibawa ilmu dan keberkahan yang diambil daripada negara Tarim atau Hadramut tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surat At-Talaq. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada dia ya, yaitu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, bukan bimsalabim dengan doktrin-doktrin maka rezeki datang. Ya. Begitu juga ya hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang ziarah kubur. Begitu juga dengan ziarah kubur. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar berziarah, agar ingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Berziarahlah kalian, karena dengan berziarah kalian akan mengingat kematian. Bukan meminta kepada ahli kuburan, sebagaimana doktrin-doktrin ya para oknum habaib ketika mereka berziarah ya ke Tarim, maka ini adalah panggilan faqih muqaddam ya, atau umroh ke Tarim ini adalah
panggilan fakih muqaddam, bukan panggilan Allah. Maka si oknum ini mengatakan, mintalah sama si fakih muqaddam, maka hajatmu akan terkabulkan. Ziarah ini bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada fakih muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Panggilan daripada fakih muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Juga dikatakan nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia maka Allah akan gantikan seluruh harta ketika dipergunakan untuk ziarah ke Tarim. Ini adalah doktrin yang sesat, padahal itu adalah kesyirikan. Kalau kita meminta, mintalah sama Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana konsekuensi kita sebagai hamba kepada Sang Khalik? Kita membaca surat Al-Fatihah setiap kali sholat, tetapi tidak ada membekasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di dalam surat Al-Ikhlas juga kita sebagai hamba meminta apapun harus kepada Allah. Allah tempat bergantung kita, bukan kita bergantung kepada makhluk. Allahus Samad. Ya. Allah tempat bergantung kita semua. Nauzubillahi min dzalik, jika seorang hamba harus meminta kepada sesama hamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.